Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada 32 individu dan entitas yang dituding terlibat dengan Houthi Yaman. Mereka dituduh andil dalam jaringan pendanaan dan pengadaan senjata untuk kelompok tersebut. Pemberian sanksi ini disebut sebagai tindakan terbesar yang dilakukan Washington terhadap Houthi. Dikutip dari Tribun News, Jumat 12 September 2025, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri atau OFAC menuduh jaringan itu terlibat dalam operasi penggalangan dana, penyelundupan, dan pencucian uang lintas negara. Bahkan jaringan itu diklaim turut melibatkan Yaman, Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Kepulauan Marshall. Houthi disebut memperoleh pendapatan besar dari impor minyak serta komoditas lain. OFAC mengidentifikasi terdapat 4 kapal yang diduga terkait dengan aktivitas itu. Dilaporkan, individu dan entitas yang disanksi diduga membiayai perolehan material militer canggih, termasuk rudal balistik, rudal jelajah, serta komponen drone yang digunakan untuk menyerang pasukan Amerika Serikat dan pelayaran komersial di Laut Merah. Yaman melancarkan 2 operasi yang menarget situs militer Israel di Palestina yang diduduki. Houthi mengerahkan rudal balistik hipersonik serta 3 pesawat tak berawak dalam serangan itu. Diungkap juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree, Kamis 11 September 2025, kelompoknya menyasar target militer Israel di wilayah Negev. Houthi menggunakan rudal balistik hipersonik andalan mereka, yakni Palestina II. Saree mengklaim serangan itu membuat warga Israel kelimpungan hingga harus mengungsi ke tempat perlindungan. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 dari 3 pesawat tak berawak Houthi menargetkan Bandara Reman. Sementara drone ketiga menyasar target militer di wilayah Negev. Houthi mencatat operasi itu berhasil mencapai tujuannya. Kendaraan militer Israel dilaporkan menabrak alat peledak di perlintasan 104 dekat Tulkarm tepi barat. 2 tentara Zionis terluka selesai alat peledak yang menargetkan kendaraan militer IDF itu diaktifkan. Rupanya, serangan pada Kamis 11 September 2025 itu merupakan operasi gabungan. Dalam sebuah pernyataan, Brigadir Qassam mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan para pejuang Brigada Tulkarm Al-Quds. Dikutip dari Palestine Chronicles, alat peledak Sujaya 1 telah disiapkan sebelumnya. Alat peledak itu disiapkan untuk menarget kendaraan militer Namer. Kendaraan militer Israel itu berhasil dilumpuhkan di dekat pos pemeriksaan Nitzani Oz. Pejuang Al-Quds kemudian mengonfirmasi bahwa Israel mengerahkan helikopter untuk mengevakuasi tentaranya yang terluka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengabaikan ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait serangannya ke Doha, Qatar. Netanyahu justru memperingatkan bahwa Israel bisa kembali melancarkan serangan yang lebih ganas. Peringatan itu muncul hanya 2 hari selesai serangan Israel menewaskan sejumlah delegasi Hamas dalam sebuah pertemuan di Doha pada Selasa, 9 September 2025. Dalam konferensi persnya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tak akan ragu untuk melakukan serangan tambahan jika Qatar menolak mengusir perwakilan Hamas dari wilayahnya. Perdana Menteri Israel itu mendesak Qatar untuk mengusir atau membawa para perwakilan Hamas itu ke pengadilan. Ia juga membandingkan serangan Israel ke Doha dengan invasi Amerika ke Afghanistan pasca serangan 11 September 2001. Diberitakan sebelumnya, Trump sempat menegur Netanyahu lewat panggilan telepon. Trump menegaskan bahwa serangan Israel itu tak dapat diterima. Presiden Amerika Serikat tersebut juga memperingatkan agar Israel tak mengulangi serangannya ke Qatar. Iran dikabarkan siap mendukung Qatar dalam berperang melawan Israel. Diketahui, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Abdurrahim Mousavi, telah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Pertahanan Qatar Saud bin Abdulrahman Al-Thani. Keduanya membahas serangan Israel terhadap ibu kota Qatar Doha beberapa hari lalu. Dalam pembicaraan itu, Mousavi menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Iran tak akan ragu untuk memberi dukungan pada Qatar.
Ia menegaskan hubungan Iran dengan Qatar didasarkan pada persaudaraan. Dikutip dari Tasnim News, Jumat 12 September 2025, Jenderal senior itu menegaskan bahwa Iran akan mendukung Qatar sampai akhir. Mousavi pun meyakini bahwa serangan Israel terhadap Qatar itu tak mungkin terjadi tanpa lampu hijau dari Amerika Serikat. Ia pun mengecam dukungan Amerika Serikat yang menjadi alasan utama Israel semakin berani melakukan kejahatan terhadap Palestina dan negara-negara regional lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.